Scene diperlihatkan ada seseorang yang menghampiri para pahlawan, dan orang itu adalah putri pertama dari kerajaan Rising Sun. Putri pertama menganggap kalau 3 orang yang terpanggil adalah pahlawan, dan 1 orang lagi adalah orang biasa yang terjebak ritual pemanggilan, dan orang itu adalah Inori. Dijelaskan di dunia ini ada yang namanya manusia, demi-human, dan iblis. Dan para iblis membentuk kerajaan dengan Raja Iblis sebagai rajanya. Lalu para iblis mulai mengusik teritori manusia. Oleh karena itu, ketua dari aliansi bangsa-bangsa menyuruh kerajaan lain untuk memanggil pahlawan, untuk membuat pasukan para pahlawan. Lalu berkah masing-masing dari pahlawan mulai diperiksa. Shinsaki Ryoto memiliki berkah Limit Breaker. Kurosawa Tamaki memiliki berkah Magic Affinity. Isogai Aoi memiliki berkah Barrier Art. Takafuji Inori memiliki berkah Detection. Semua orang langsung memandang rendah skill yang Inori miliki. Detection Inori adalah berkah dari dunia saat ini. Kemudian para pahlawan melakukan tes kekuatan fisik dan sihir. Masing-masing pahlawan mendapatkan hasil tes yang luar biasa, kecuali Inori yang mendapatkan hasil di bawah rata-rata dan kekuatan sihirnya hampir 0. Scene berpindah pada malam hari, menunjukkan Inori yang berada di dalam kamarnya mencoba untuk mengecek statusnya. Dia baru mengetahui alasan dari hasil tesnya yang rendah dikarenakan adanya kutukan Dewa Matahari yang dia dapatkan bersamaan dengan berkah vampirnya. Di sini Inori mencoba memahami skillnya sendiri dan mengetahui bahwa peningkatan EXP bisa digunakan kepada skill lainnya, dan skill mencurinya terdapat sedikit perubahan. Sekarang Inori bisa mencuri skill dengan menghisap darah orang lain, meskipun di dunia tersebut tidak memiliki konsep skill. Perubahan yang terjadi pada skill Inori dikarenakan sebelumnya Sang Dewi mengurutkan skill Inori. Lalu kemudian Inori mencoba detection berkah yang baru ia dapatkan. Ketika Inori menggunakan detectionnya, ia bisa merasakan kehadiran makhluk hidup. Dan ketika Inori menggabungkannya dengan kemampuan mata sihir penglihatan, ia bisa melihat tembus pandang dan sekaligus menilai apapun. Setelah itu, Inori mencoba semua skillnya. Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai. Yang memimpin pelatihannya adalah Kapten Kesatria Kerajaan bernama Agiana Ize. 3 pahlawan lainnya akan dilatih oleh pasukan Valkyrie. Pasukan Valkyrie ini adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapten Agiana. Sedangkan Inori dilatih langsung oleh Kapten Agiana. Di sini kemampuan fisik Inori sangat lemah dikarenakan Inori adalah seorang vampir. Beberapa saat kemudian putri kerajaan datang ke tempat latihan. Putri pertama ini dia memiliki kebiasaan selalu mengatakan bersyukurlah padaku. Kemudian Inori mencoba untuk menilai kedua putri tersebut. Di sini status mereka diperlihatkan. Putri pertama memiliki berkah Witch Blood dan memiliki titel mengoleksi rasa syukur. Mungkin dikarenakan itu dia selalu berkata bersyukur. Putri kedua memiliki berkah Witchblood Genius dan memiliki titel Putri Bencana dan Putri Boneka. Di sini ditunjukkan nama mereka adalah Putri pertama dan Putri kedua. Di sore harinya, Putri kedua memberikan pelatihan sihir kepada Inori. Di sini seharusnya yang memberikan pelatihan sihir kepada para pahlawan adalah putri pertama. Tapi putri pertama menganggap kalau Inori bukan pahlawan. Jadi putri pertama hanya melatih 3 pahlawan lainnya. Di sini putri kedua menjelaskan kerajaan Rising Sun adalah kerajaan yang didirikan oleh penyihir dari anggota parti pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis sebelumnya. Karena yang mendirikan kerajaan adalah seorang penyihir wanita, maka terdapat keyakinan yang disebut keyakinan penyihir. Dikarenakan itu, hak mahkota selalu diberikan kepada wanita. Dan ini adalah kerajaan yang mana wanita mendominasi. Oleh karena itu, yang jadi kapten kesatria adalah seorang wanita.
Dunia ini adalah dunia di mana teknologi sihir dikembangkan dan terdapat alat sihir yang menggunakan sihir si pemakai untuk digunakan. "Oh iya, siapa namamu?" kata Inori yang membuat putri kedua sedikit terkejut. Putri kedua menjelaskan bahwa ia tidak punya nama karena ketika anak perempuan dari keluarga kerajaan mendapatkan hak waris mahkota, nama yang mereka punya akan dicopot. Kemudian pelajaran berlanjut. Inori selalu ketiduran, tapi putri kedua tidak pernah marah dan tetap tersenyum yang membuat Inori merasa ada yang aneh. Scene berpindah pada malam hari di kamar Inori. Malam hari adalah satu-satunya waktu di mana Inori bebas dari kutukan Dewa Matahari. Dan malam hari adalah waktu yang cocok untuk Inori memahami semua skillnya. Inori mempelajari Magic Eye of Formation. Dikatakan bahwa Inori bisa menyimpan dan menggunakan lingkaran sihir yang pernah dilihatnya, tapi hanya bisa menggunakan lingkaran sihir dari dunia di mana Inori mendapatkannya. Kemudian Inori memanggil seorang pelayan untuk mencoba skillnya. Di sini Inori berhasil menghipnotis pelayan yang bernama Nara menggunakan Advanced Mental Interference Magic. Itu adalah lingkaran sihir yang dirapalkan oleh ilmuwan gila kemarin. Karena Inori memiliki Magic Eye of Vision, ia bisa mengingat lingkaran sihir secara instan. Kemudian Inori menggambar lingkaran sihir lain yang pernah ia lihat di dunia sebelumnya. Lingkaran sihir itu bernama Summoning Magic Circle. Dikarenakan Magic Eye of Formation hanya bisa menyimpan satu lingkaran sihir dalam satu waktu, oleh karena itu Inori menggambarnya di kertas yang membuat Inori bisa mengganti dua sihir kapan saja. Kemudian Inori mencoba dengan Magic Eye Vision untuk bisa melihat tembus pandang dan kemudian menggunakan Summoning Magic dari Magic Eye Formation untuk mensummon dirinya sendiri. Dan dalam sekejap, Inori berpindah ke lingkaran sihir yang ia buat yang berada di luar kerajaan. Kemudian di depan Inori muncul seekor burung yang langsung menyerang Inori, tapi Inori menghindar dan langsung terbang di atas monster itu. Di sisi lain, Shin menunjukkan putri kedua yang bertemu dengan Kapten Kesatria Agiana. Putri kedua bertanya kenapa ia tidak menjelaskan alat sihir kepada Shinori. Intinya di sini itu putri kedua protes kepada Kapten Agiana. Kenapa Inori diperlakukan berbeda dengan tiga pahlawan lainnya? Ketiga pahlawan lainnya melakukan latihan senjata sihir, tapi Inori cuma latihan fisik saja dan putri kedua menganggap Inori hanya terjebak di pemanggilan pahlawan. Kembali ke pertarungan Inori. Monster burung itu mencoba untuk memakan Inori, tapi Inori langsung masuk ke dalam bayangannya. Dengan menggunakan Shadow Wall dari sihir Dark Magic-nya, lalu Inori berpindah di belakang burung itu. Dengan Dark Magic, Inori bisa masuk ke dalam bayangannya dan memanipulasi objek di sekitar, tapi benda yang bisa dikontrol terbatas hanya pada benda mati. Kemudian Inori menyerang dengan batu di sekitar yang berhasil dihindari burung itu. Tapi kemudian Inori menggunakan Domination untuk mengontrol batu tadi dari jarak jauh dan berhasil mengenai burung itu. Shin berpindah kembali. Di sini Kapten Agiana menjelaskan alasannya kenapa ia hanya melatih Inori kekuatan fisik dan tidak dengan alat sihir. Karena alat sihir hanya kekuatan pinjaman yang nantinya bisa membuat Inori terlalu bergantung pada kekuatan lain dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Mengetahui hal itu, putri kedua meminta maaf dan menyebut Kapten Agiana sebagai The Strongest Mankind atau manusia terkuat. Kemudian Kapten Agiana bertanya kepada putri kedua pendapatnya tentang putri pertama dan yang mulia ratu. Setelah putri kedua memberikan pendapatnya, ia langsung pergi. Setelah kepergiannya, di sini Kapten Agiana menyebut putri kedua dengan nama aslinya, yaitu Alia. Di sisi lain, diperlihatkan Inori yang duduk di atas bangkai monster yang telah dikalahkannya.